Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Baik kawan mandiri semuanya, sebelum kita melanjutkan cerita kiriman dari Indah, kali ini ada juga cerita yang dikirimkan lewat email ceritawadah@gmail.com dan dikirimkan oleh Lisa Aditya. Selamat malam Kak. Aku mau cerita tentang pengalaman aku kerja di rumah sakit. Jadi kan di rumah sakit jam kerjanya ada shift. Shift pagi, shift sore, dan shift malam. Kebetulan waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam, aku lagi di apotek sendirian. Tiba-tiba, teman aku yang juga perawat datang dan memanggil aku. Terus dia nanya, "Kamu denger gak?" Aku diem dan coba dengerin apa yang dia maksud. Dan aku mendengar ada suara perempuan nangis sesegukan. Suaranya berasal dari ruang kantor yang kalau malam itu kosong, gak ada pekerja. Seketika aku langsung merinding dan menggenggam tangan temanku, lalu lari ke ruangan di mana ada teman-teman yang lain. Di sana kami langsung menceritakan apa yang kami alami. Dan dengan beramai-ramai, kami mengecek ke ruangan itu. Kami yang perempuan berpegangan tangan dan dua teman perawat laki-laki berada di depan. Ketika sudah sampai ke kantor yang terdengar suara wanita tadi, kami nggak ngeliat apa-apa. Tapi yang anehnya di situ, lantai ruangannya menjadi basah, seperti habis diguyur hujan. Dan di lantai itu, kami melihat ada banyak rambut yang berceceran di lantai. Kami langsung lari meninggalkan kantor itu dan meminta tambahan teman untuk menjaga apotik. Karena apotiknya berdekatan dengan ruangan kantor tersebut. Di malam lainnya, temanku yang mengalami gangguan. Ketika dia melewati ruangan pasien yang kosong, gagang pintu seperti ada yang membuka dari dalam. Padahal dia yakin gak ada siapa-siapa di dalam ruangan itu. Dan suara jendela serta pintu yang diketuk membuat temanku setengah berlari dari ruangan itu. Aku ingat, pernah pada malam Jumat, karena waktu malam kami lapar, aku ingin mencuci tangan. Belum aku memutar keran airnya, tiba-tiba kerannya berputar sendiri dan mengeluarkan air yang keruh. Aku langsung lari dari kamar mandi dan langsung menceritakan pada teman-temanku. Tapi anehnya, ketika kami cek, keran tersebut langsung mati. Dan waktu kerannya aku buka, airnya tidak mengalir sampai besok paginya. Bukan hanya perawat yang diganggu, pernah ada keluarga pasien yang mendapati gangguan juga. Ketika dia ingin menuju ke ruangan perawat, dia seperti menabrak sesuatu di tengah jalan. Tapi dia tidak melihat apa yang ditabraknya itu. Seperti ada dinding transparan yang menghalangi jalan dia. Tapi anehnya,
ketika dia menabrak itu, tiba-tiba dia mencium bau amis dan suara geraman seperti suara geraman monster dari arah langit-langit lorong tempat dia berjalan. Spontan dia berlari dan bercerita kepada kami. Kami yang juga takut mencoba menghubungi satpam untuk mengantarkan keluarga pasien ini ke ruangan dia lagi. Kalau kata temanku yang bisa lihat hal-hal gaib, di sini memang banyak anak kecil yang suka ngajakin main. Tapi yang buat aku penasaran, rambut siapa yang kita lihat di ruangan kantor itu dan suara geraman siapa yang ada di langit-langit lorong.